Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari subscriber. Beliau bertanya, "Mau tanya Ustadz, saya sulit sekali istiqomah terutama setelah menstruasi. Karena ketika menstruasi saya sulit untuk murojaah. Bagaimana solusi atau tips-tipsnya supaya tetap istiqomah?" Baik, Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara saudari-saudari kita yang mengalami menstruasi, ada beberapa yang berprinsip tidak menghafal dan tidak murojaah. Walaupun ini merupakan sebuah ikhtilaf, namun posisi saya di sini menghormati apapun pendapat yang diambil, dan untuk rangkuman pendapat 4 imam mazhab terkait cara menghafal untuk wanita yang sedang haid, saya sudah pernah membahasnya. Silakan nanti Anda bisa simak. Apapun pendapat yang diambil, itu semuanya insya Allah merupakan sebuah kebaikan, karena semuanya adalah ijtihad dan juga pendapat dari para ulama 4 imam mazhab yang sama-sama kita akui kealimannya. Insya Allah semua pendapat mereka adalah kebaikan. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana sih kita mempertahankan semangat kita, mempertahankan keistiqomahan kita pasca menstruasi, terutama untuk saudari-saudari kita yang tidak menghafal dan tidak murojaah saat menstruasi. Cara yang pertama tentu saja adalah tajdidun niyah atau memperbaharui niat. Ini sangat penting sekali, karena niat itu ibarat penggerak dari sebuah kendaraan. Jadi kita ini tidak bisa jalan kalau niatnya tidak beres atau niatnya kurang kuat. Ibarat kendaraan, niat itu seperti bensin. Sehebat apapun, secanggih apapun mesin, kalau tidak ada bensinnya tidak bisa jalan. Atau kendaraan listrik, sehebat apapun, secanggih apapun mesinnya, kalau tidak ada energi listriknya tidak akan bisa berjalan. Maka niat ini adalah satu hal pokok yang perlu diperhatikan sebelum hal-hal yang lain. Oleh sebab itu banyak sekali ulama-ulama yang menyusun kitabnya diawali dengan bab niat terlebih dahulu sebelum membahas bahasan-bahasan yang lain. Nah, tajdidun niyah atau memperbaharui niat ini tentu saja kita meniatkan menghafal Al-Quran itu tidak hanya sekedar untuk khatam 30 juz saja, bukan hanya sekedar untuk lancar hafalannya saja, tapi jauh dari itu, masih jauh targetnya. Target kita menghafal adalah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memilih jalan taqarrub kepada Allah lewat jalur menghafal Al-Quran? Karena sejatinya Al-Quran itu diturunkan berbasis hafalan. Lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW disampaikanlah wahyu dengan metode hafalan. Ketika Rasulullah sudah menerimanya, beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya pun dengan metode hafalan. Sahabatnya menyebarkan kepada umat Islam secara luas pun melalui metode hafalan. Walaupun selanjutnya ada kodifikasi, akan tetapi peran hafalan para sahabat dan kaum muslimin tetap menjadi yang nomor satu. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, selain kita berupaya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mudah-mudahan termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasul, sunnah sahabat-sahabatnya, juga kaum muslimin secara umum. Dengan menghafal Al-Quran juga selain kita taqarrub kepada Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah, kita juga mudah-mudahan turut berperan menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran. Ketika Al-Quran itu mungkin hanya dijaga melalui tulisan saja,
Bisa jadi ketika ada yang iseng atau ada yang merubahnya, kita tidak sadar. Tapi ketika hafalan Al-Quran itu sudah masuk ke dalam dada para penghafalnya, ada satu orang yang mungkin berusaha mengubah, menghilangkan satu titik dari Al-Quran, maka langsung akan ketahuan. Nah, jadi inilah hikmah besar kenapa kita harus menghafal Al-Quran. Maka kita perlu camkan kembali niat kita. Mungkin kita punya target hatam 30 juz, kita punya target lancar hafalannya, tapi itu adalah target kecil saja. Kita punya target yang jauh dari itu. Ketika kita mentargetkan, kita meniatkan takarrub kepada Allah, ketika hafalan itu sudah hatam, hafalan itu sudah lancar, kita akan tetap bersemangat dan istiqomah. Karena perjalanannya masih panjang sampai kita nanti husnul khotimah. Ya, ketika nyawa itu dicabut, kita sedang mengusahakan hafalan kita terjaga dengan baik. Kalau yang belum selesai sedang mengusahakan menyelesaikan hafalannya. Jangan sampai kita sudah hatam dan setelah hatam kita merasa sudah finish, kemudian kita meninggalkan hafalan, dan ketika mati nanti kita sudah tidak lagi sedang bercengkrama setiap hari dengan hafalan-hafalan kita, karena hafalan-hafalan kita sudah lupa. Mulai dari sekarang disiapkan mental dan juga niatnya, kita menghafal itu sampai seumur hidup, bukan hanya sampai hatam saja, bukan hanya sampai lancar saja. Nah, ini yang pertama yang perlu kita lakukan ketika semangat kita turun. Ya, apapun sebabnya. Mungkin kalau wanita, sebab umumnya adalah ketika dia berhenti istirahat menghafal dan murojaah saat menstruasi. Kalau yang laki-laki ya mungkin ada sebab-sebab yang lain yang menyebabkan dia turun imannya, turun semangatnya. Maka kita semua perlu memperbaharui niat. Kalau yang kurang benar diluruskan, kalau yang kurang kuat dikuatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan memaksakan diri. Ada orang-orang yang memaksakan diri berbuat maksiat, memaksakan diri untuk berbuat kejahatan. Masa sih kita nggak bisa memaksakan diri untuk berbuat kebaikan? Kalau kita menuruti mungkin nafsu kita mengatakan mau murojaah nanti sajalah, mau menghafal nanti sajalah, ya kita akan terus-terusan menunda dan akhirnya nanti kita akan lalai. Jadi ketika nafsu kita mengatakan nanti, kita harus melawannya. Karena saya yakin ketika kita sudah berhasil melawan di godaan yang pertama dan kedua untuk menunda itu, nanti lama-lama kita akan merasa nyaman. Karena sejatinya Al-Quran itu akan membuat nyaman dan membuat nagih para penghafal dan pembacanya. Jadi ketika kita sudah bisa memaksa diri kita berinteraksi kembali dengan Al-Quran, bercengkrama kembali dengan Al-Quran, insya Allah kita akan nyaman. Lama-kelamaan semangat kita akan naik dengan sendirinya. Yang perlu kita lakukan adalah memaksa diri kita. Nah, itu yang kedua. Kalau misalkan sudah tajdi dunia, sudah memaksakan diri, tapi kok belum juga naik semangatnya, coba deh kita ketemuan dengan penghafal Al-Quran yang lain. Teman kita yang sama-sama menghafal, yang sama-sama punya cita-cita menjadi seorang penghafal Quran. Karena dua orang penghafal Al-Quran yang bertemu, insya Allah di antara mereka itu akan saling menebarkan, membagikan energi positifnya, semangatnya. Kalau si A semangat, si B lemah, maka si A akan mentransfer semangatnya kepada si B. Begitu juga sebaliknya. Hanya dengan bertemu saja, insya Allah dua penghafal yang memiliki visi yang benar, visi yang sama, insya Allah akan saling memberikan energi positif. Dilanjutkan mungkin dengan diskusi, dengan saling simaan, saling setoran hafalan, murojaah bareng, saya jamin kita akan semangat lagi. Nah, mungkin itu 3 cara sederhana untuk mengembalikan semangat kita. Mungkin Anda bisa menambahnya dengan cara-cara yang lain, disesuaikan dengan kondisi kita, karena kitalah yang paling mengerti bagaimana kita menyemangati diri kita sendiri. Mungkin bisa ditambah dengan
membaca kembali keutamaan-keutamaan menghafal, keutamaan-keutamaan Al-Quran yang akan membuat kita bersemangat dan lain-lain sebagainya. Baik, kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Jika Anda saat ini adalah orang-orang yang sedang bersemangat menghafal, tapi mungkin merasa sendirian, gak ada teman karena bukan anak pesantren, baru punya semangat girah untuk menghafal Quran itu ketika mungkin sudah dewasa, tidak ada guru yang membimbing. Saya memiliki program bimbingan tahfiz online. Silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp saya di 0852 6700 5252. Dengan bimbingan via WhatsApp tersebut lewat voice note, voice call maupun video call sesuai dengan kebutuhan dan pilihan Anda. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk menjaga semangat Anda, bisa membantu untuk mengarahkan dan juga menemani Anda sampai mungkin targetnya nanti bisa selesai insya Allah. Hanya dengan membayar infak Rp150.000 per bulan, insya Allah saya akan coba dampingi Anda menghafal. Mudah-mudahan ini menjadi barokah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.